Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Prima Sentil Monica dari kelas 1C Keuangan, program studi D4 Keuangan, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, nomor absen 21 dengan NIM 21425300025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek akhir semester mata kuliah pengantar bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan struktur organisasi. Nah, untuk bahasan yang pertama, aku akan menjelaskan mengenai prinsip organisasi, lalu yang kedua tipe struktur organisasi, yang ketiga budaya perusahaan. Yang pertama yaitu prinsip organisasi. Prinsip organisasi menurut Ed Ziono tahun 1982 memuat garis besar bahasan dalam organisasi dari mulai definisi, ciri-ciri, pendekatan teori, struktur, dan legitimasi birokrasi, wewenang, administratif, dan hubungan antara organisasi dan lingkungan sosial dalam organisasi modern. Ada beberapa prinsip dalam organisasi yang ideal harus dilakukan, yaitu yang pertama, perumusan tujuan dengan jelas. Tujuan organisasi merupakan hal yang terpenting yang akan dicapai dalam proses perencanaan. Tujuan organisasi disebut juga sebagai sasaran atau target yang akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, perumusan tujuan organisasi menjadi hal yang harus dilakukan karena merupakan penyatuan kepentingan semua bagian dalam organisasi. Lalu yang kedua yaitu pembagian kerja. Pembagian tugas pekerjaan pada akhirnya akan menghasilkan departemen-departemen dan job description dari masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil dalam organisasi. Lalu, yang ketiga adalah delegasi kekuasaan atau bisa disebut juga delegation of authority. Delegasi kekuasaan merupakan tindakan pimpinan yang penting dan elementer sebab dengan pendelegasian kekuasaan, seorang pemimpin dapat memanfaatkan waktu yang cukup untuk memperhatikan bidang-bidang lain yang sangat penting di samping adanya pengetahuan yang terbatas. Lalu selanjutnya yaitu rentang kekuasaan. Dengan rentang kekuasaan dimaksudkan beberapa jumlah orang yang setepatnya yang menjadi bawahan seorang pemimpin, sehingga pemimpin tersebut dapat memimpin, membimbing, dan mengawasi dengan secara berhasil guna dan berdaya guna. Lalu yang kelima yaitu tingkat-tingkat pengawasan. Menurut prinsip ini, tingkat pengawasan atau tingkat pimpinan hendaknya diusahakan sedemikian mungkin untuk memudahkan komunikasi dan agar ada motivasi bagi setiap orang di dalam organisasi untuk mencapai tingkat-tingkat tertinggi di dalam struktur organisasi. Lalu yang selanjutnya, tipe struktur organisasi. Tipe struktur organisasi menurut Whelan dan Hanger tahun 1990. Organisasi secara umum dibedakan menjadi 4 tipe. Yang pertama ada organisasi publik. Organisasi ini sering disebut juga sebagai organisasi pemerintahan yang bertugas memberi pelayanan kepada masyarakat. Tujuan dari organisasi publik adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Serangkaian tugas yang diemban oleh organisasi publik bukan sekedar
bukan didasari oleh motif keuntungan berupa materi untuk memperkaya organisasi, melainkan organisasi pemerintahan ini ada sebagai sebuah bangunan dalam sistem ketatanegaraan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan warga. Negara. Hal tersebut dikemukakan oleh J. Salusu tahun 1996. Lalu yang kedua ada swasta setengah pemerintah atau private quasi public. Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah kemudian diberi wewenang monopoli dalam bisnis tertentu. Tipe organisasi ini masuk dalam kategori semi bisnis dan publik. Perusahaan yang masuk dalam kategori swasta setengah pemerintah diberi wewenang oleh negara untuk melakukan monopoli terhadap sumber daya alam untuk memenuhi hidup masyarakat. Lalu yang ketiga ada swasta non-profit atau private non-profit. Organisasi yang tidak mencari keuntungan secara material atau sering disebut nirlaba. Organisasi ini lahir dan bertahan hanya dilandasi oleh semangat dan kesadaran kolektif atas sebuah ideologi. Contoh dari tipe organisasi ini adalah organisasi keagamaan. Lalu yang keempat, organisasi swasta yang mencari untung atau private for profit. Tipe organisasi ini tujuannya murni untuk mencari keuntungan materi untuk organisasi itu sendiri. Sebutan lainnya dalam bentuk organisasi ini adalah organisasi bisnis atau dagang. Contohnya waraba dan franchise. Sedangkan dalam literatur terbaru, Richard L. Druff, Jonathan Murphy, and Hugh Wilmot tahun 2013-16-17 mengklasifikasikan organisasi ke dalam 4 kelompok besar, yakni social entities, goal-directed, designed as deliberate, structured, and coordinate activity system, dan like to the external environment. Oke, yang pertama, organisasi sebagai entitas sosial atau social entities. Organisasi sebagai entitas sosial adalah inti dari organisasi karena organisasi adalah fenomena budaya, politik, serta fenomena ekonomi. Organisasi terdiri dari sekumpulan orang yang saling berinteraksi, berbeda dengan entitas material. Sekumpulan orang itu menafsirkan situasi mereka sendiri dan mampu mengabaikan atau menolak dan memperbaiki baik secara kolektif dan individualis terhadap tuntutan dan tujuan organisasi yang telah dibuat oleh mereka. Lalu yang selanjutnya adalah organisasi dengan tujuan yang diarahkan atau goal-directed. Definisi menekankan bagaimana aktivitas organisasi sangat instrumental. Dalam konsep ini, mengabaikan konflik yang terjadi di dalam organisasi dan tidak ada kompetensi. Persaingan ide dalam merumuskan tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, organisasi yang sengaja dirancang terstruktur dan sistem kegiatannya terkoordinasi atau bisa disebut juga dengan designed as deliberate, structured and coordinate activity system. Berbeda dengan sistem aktivitas manusia lainnya, seperti keluarga yang pembagian dan koordinasi kerja tidak ditentukan, dalam organisasi, pembagian dan kondisi kerja. Lalu yang keempat adalah organisasi terkait dengan lingkungan eksternal
atau linked to the external environment terkait dengan lingkungan eksternal menjadi bagian penting bagi organisasi untuk menempatkan bahwa organisasi ada dalam konteks yang lebih luas atau organisasi dapat mengatur kondisi di luar organisasi. Lalu kita akan membahas mengenai budaya perusahaan. Apa sih budaya perusahaan itu? Budaya organisasi atau budaya perusahaan dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai atau values, keyakinan-keyakinan atau belief, asumsi-asumsi atau assumptions, atau norma-norma yang telah berlaku, disepakati, dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Selain dari pengertian yang tadi, budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Budaya organisasi yang kuat mendukung tujuan-tujuan perusahaan. Sebaliknya, yang lemah atau negatif menghambat atau bertentangan dengan tujuan-tujuan perusahaan. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan, sebagaimana dinyatakan oleh Gill dan Kenny tahun 1982, Miner tahun 1990, Robbins tahun 1990, karena menimbulkan antara lain sebagai berikut. Satu, yaitu nilai-nilai kunci yang saling menjalin, tersosialisasikan, menginternalisasi, menjiwai pada para anggota, dan merupakan kekuatan yang tidak tampak. Yang kedua, perilaku-perilaku karyawan secara tidak disadari, terkendali dan terkoordinasi oleh kekuatan yang informal atau tidak tampak. Yang ketiga, para anggota merasa komit dan loyal pada organisasi karena adanya musyawarah dan kebersamaan atau kesertaan dalam hal-hal yang berarti sebagai makhluk partisipasi, pengakuan, dan penghormatan terhadap karyawan. Lalu yang terakhir adalah budaya berpengaruh terhadap perilaku individu maupun kelompok. Menurut Miller, tahun 1984, ada beberapa butir nilai-nilai primer yang seharusnya ada pada setiap perusahaan, yang jika dikelola dengan baik, dapat menjadi budaya organisasi yang positif dan akan mengakibatkan efektivitas, inovasi, loyalitas, dan produktivitas. 8 butir nilai-nilai budaya itu apa saja sih? 8 butir nilai-nilai budaya itu disebut juga sebagai asas-asas, yaitu ada asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas kesatuan, asas empiris, asas keagraban, dan asas integritas. Jadi, budaya organisasi yang benar benar-benar dikelola sebagai alat manajemen akan berpengaruh dan menjadi pendorong bagi karyawan untuk berperilaku positif, dedikatif, dan produktif. Nilai-nilai budaya itu tidak tampak tetapi merupakan kekuatan yang mendorong perilaku untuk menghasilkan efektivitas kinerja. Sekian dari saya mengenai pembentukan struktur organisasi, yaitu prinsip organisasi, tipe struktur, dan budaya perusahaan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian dari saya penjelasan mengenai pembentukan struktur organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.